Shalom adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu kembali dengan Amang Sintuario Nando Putar-Putar dalam khotbah sekolah Minggu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk berkat Tuhan atas hidup kami. Kami boleh ada sebagaimana pagi hari ini, kami mau beribadah bersekutu dengan Tuhan. Dan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Berbicara bagi kami Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik semua, yang menjadi firman Tuhan atau khotbah buat kita pada pagi hari ini tertulis dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Bisa dibuka Alkitabnya adik-adik, atau bisa lihat di running text ini. Demikian kesaksian firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang layak lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mukjizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Adik-adik semua, yang menjadi judul khotbah pada pagi hari ini, berbagi itu indah. Benar sekali adik-adik, yang namanya berbagi itu sangat-sangat indah. Karena apa? Ketika kita mau berbagi sama orang lain akan turut merasakan apa yang dapat kita rasakan. Contohnya, kita bisa makan roti, ketika yang lain tidak punya roti, kita bagikan, dia ikut merasakan, dia ikut juga bisa merasakan makan roti. Sangat-sangat indah dalam hidup berbagi itu. Adik-adik semua, dalam nasi ini kita bisa lihat bagaimana dikisahkan oleh Yohanes yang menulis Injil Yohanes ini, di mana Tuhan Yesus bersama rombongannya, di mana banyak pengikut-pengikut yang hendak melihat perbuatan Yesus yang ajaib. Dikatakan di seberang danau Tiberias Galilea, yaitu danau Tiberias, orang banyak berbondong-bondong melihat mukjizat. Karena pada saat itu Tuhan Yesus sangat terkenal dengan berbagai macam mukjizat yang dilakukannya, dan mereka ingin menyaksikan apalagi mukjizat yang akan dilakukannya. Kuasa jahat pun diusir dari orang yang kerasukan setan atau kerasukan roh jahat. Banyak perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan banyak orang ingin menyaksikannya. Dan ketika pada saat itu sudah hampir sore, sementara mereka masih terus mengikuti Yesus, Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dia perbuat. Lalu dia bertanya kepada muridnya, "Di mana membeli roti?" Saya tanya kira-kira di mana beli roti. Lalu Filipus dengan logikanya, "Uang 200 dinar nggak cukup nih, mau beli bagi sikit-sikit pun nggak cukup." Katanya, "Gimana bisa?" Katanya, "Nggak mungkin." Lalu dikatakan Andreas saudaranya Simon Petrus, adik-adik ya, menambah referensi pengetahuan adik-adik. Andreas itu saudaranya Simon Petrus. Ya, dia membawa seorang anak kecil yang punya
2 roti, ya, yang mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan, ya, dikatakan dia memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan, lalu dibawakan kepada Tuhan Yesus, ya. Tapi gimana caranya membagi orang sebanyak ini katanya? Lalu Tuhan Yesus suruh mereka duduk-duduk, ya, suruh duduk-duduk, dan dia berdoa mengangkat roti itu dan didoakan, lalu dibagikan kepada murid-muridnya untuk dibagikan kepada orang-orang yang sudah duduk-duduk berkelompok. Dibagi, kok nggak berhenti-berhenti, bisa terus dibagi sampai dikatakan 5.000 orang laki-laki yang makan. Itu baru laki-laki, adik-adik. Di tradisi Yahudi yang dihitung itu biasanya laki-laki, anak-anak dan perempuan belum dihitung. Berarti kita bisa bayangkan betapa banyaknya orang yang makan pada saat itu. Dan ketika semua udah makan kenyang, udah kenyang, kira-kira mereka sudah kenyang, lalu Tuhan Yesus bilang nggak boleh dibuang, kumpulkan. Berapa sisanya? Ada sisa 12 bakul lagi tersisa. Adik-adik, apa yang bisa kita pelajari dari pembelajaran Yesus memberi makan 5.000 orang dengan anak kecil yang memiliki 5 roti dan 2 ekor ikan? 5 roti dan 2 ikan, ya, semua bisa makan. Apa yang bisa kita pelajari dari nats ini? Yang pertama, adik-adik, kita belajar bagaimana orang yang suka berbagi itu berkatnya berganda. Orang yang suka berbagi itu berkatnya ganda. Anak kecil tadi, dia bawa 5 roti dan 2 ekor ikan, dia bawa kepada Tuhan Yesus. Berkatnya berganda, benar berganda. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak, bisa makan dengan kenyang. Bahkan masih ada sisanya. Ya, luar biasa memang. Berganda berkatnya Tuhan beri kepada orang yang mau berbagi. Karena itu adik-adik, jangan pelit, ya, suka berbagi dan siap-siap untuk berkatnya berganda diberikan oleh Tuhan. Lalu yang kedua yang diajarkan oleh nats ini, adik-adik, kepada kita, bahwa orang yang suka berbagi itu ketika dia suka berbagi, maka perlahan-lahan dia tidak akan menjadi orang yang pelit. Ya, orang yang suka berbagi itu bukan orang yang pelit, tapi orang yang ramah, orang yang baik hati, orang yang disenangi banyak orang. Ya, kalau kita suka berbagi, maka banyak temannya, adik-adik. Itu orang baik itu. Banyak yang bela kita, banyak yang bantu kita, banyak yang akan pasang badan untuk kita ketika kita mau berbagi, menolong orang lain. Jikalau kita punya pena 2, pinjamkan kepada yang tidak punya pena. Jika kita punya penghapus, orang lain tidak punya penghapus, untuk menghapus yang salah dari tulisannya, maka kita bagi, kita tolong. Ya, dalam bermain juga kita harus saling menolong, saling berbagi. Indah sekali, adik-adik, berbagi. Ketika kita mau berbagi, berkat tadi berganda yang pertama. Yang kedua, kita nggak dicap sebagai orang pelit. Ya, nggak enak kalau dicap orang pelit. Si Gilbert itu pelit kali itu loh. Si Deren itu baik kali dia. Wah, kemarin aku dibantunya, kemarin dibagi kuenya sama aku. Kemarin dipinjamkan raketnya sama aku, kami main raket, katanya. Ya, itu indahnya berbagi, akan disenangi oleh banyak orang. Orang akan pasang badan, itu orang baik itu, jangan diganggu, orang baik itu. Ya, sebaliknya ketika kita pelit, pelit kali itu, biar aja, mampus di situ, katanya. Kan digituin orangnya, adik-adik. Indahnya berbagi. Yang ketiga, dari pelajaran indahnya berbagi, orang yang suka berbagi tidak suka boros, tidak suka membuang-buang, tidak suka membiarkan makanan tersisa. Siapa sih ini kalau makan nasinya nggak habis? Ya, siapa? Si Deren, si Gilbert. Makan harus habis, nggak boleh sisa. Lihat di sini, dikumpulkan. Tuhan Yesus bilang kumpulkan makanannya. Jangan sampai terbuang, harus dikumpulkan. Berapa sisanya? 12 bakul. Artinya ketika kita makan kenyang, nasinya dihabisi. Dan kalau bersisa, disimpan. Itu disimpan, ya. Makanya ketika ngambil makanan, ya, yang patut, yang bisa dihabiskan. Jangan sok-sokan, banyak-banyakan. Ternyata nggak habis. Maka adik-adik, melalui pembelajaran pada hari ini indahnya berbagi, kita juga nggak boleh boros, nggak boleh buang-buang makanan. Semua harus dihabiskan, ya, adik-adik, dihabiskan. Dan kalau tersisa pun yang bisa disimpan, ya. Itu mereka bisa disimpan. Kalau kita kan makan nasi kan tak mungkin disimpan lagi kalau udah taruh di piring. Makanya ketika makan secukupnya, ya, adik-adik, ya. Indahnya berbagi. Mari terus berbagi, adik-adik. Ketika kita berbagi, kita tidak akan kekurangan.
kita akan mendapat berkat yang lebih. Orang tua kita juga yang bekerja akan diberkati oleh Tuhan, sehingga berkatnya berlipat ganda. Adik-adik semua yang menjadi ayat hafalan buat kita pada pagi hari ini, nanti terus dihafalkan kepada orang tuanya. Ya, dalam 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat ke-14 ada di sini. Dalam Alkitab tertulis, orang yang berpenghasilan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang berpenghasilan sedikit tidak berkekurangan. Ketika kita berpenghasilan banyak tidak berlebihan, dan berpenghasilan sedikit juga tidak berkekurangan. Dan ketika kita berbagi, kita juga tidak akan kekurangan karena kita berbagi. Amin. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Mampukan kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang mau berbagi, karena Engkau ajari kami indahnya berbagi. Ketika kami berbagi, berkat itu berlipat ganda. Ketika kami berbagi, kami juga diajarkan untuk tidak menjadi orang pelit, tapi orang yang ramah, orang yang suka membantu, orang yang suka menolong orang lain. Dan ketika kami berbagi, kami juga boleh belajar untuk tidak boros, untuk tidak membuang-buang makanan. Terima kasih Bapak untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan video Amang Sintua, dan selamat beraktivitas, selamat bermain. Apapun yang dilakukan, tetap menjaga protokol kesehatan. Salam sehat adik-adik semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.